Oke, sekarang udah direkam. Jadi malam ini rencana kita mau diskusi kalkulus diferensial ya tentang yang soal kemarin itu. Ada fungsi atau bukan fungsi, terus ada juga domain-domain fungsi. Gimana mau kita bahas nomor satu dulu ya? Tentukan persamaan mana yang mencerminkan hubungan dia hubungan fungsi dari x mana yang bukan. Kita mulai dari poin A. X tambah y kuadrat sama dengan 4. Nah, di sini kita bisa memindah ruas. Jadi ini x-nya kita pindah ruas kan, jadi y kuadrat sama dengan 4 kurang x. Nah, karena y-nya ini kuadrat, maka dia berlaku nanti ada plus minus nantinya. Y sama dengan plus minus akar dari 4 kurang x. Gimana, paham? Ya, paham. Nah, jadi kesimpulannya adalah apa? Y ini bukan fungsi, karena dari x itu mempunyai percabangan nilai, yaitu y sama dengan bisa plus dari akar dari 4 kurang x, bisa minus akar 4 kurang x. Jadi dia bukan fungsi karena daerah asalnya bercabang. Jadi ditanyakan dari poin 1A. Hello, hello, enggak ada. Tadi saya enggak. Oh, dari Mas Ilham enggak ya? Yang lain ada? Gak ada mas. Oh, enggak ada. Oke, lanjut ya berarti ke poin 1B. Sekarang kita lanjut ke poin B. X kuadrat kurang XY tambah 1 sama dengan 0. Terus kita pindah ruas. Jadi X kuadrat kurang XY sama dengan min 1. Terus kita pindah ruas lagi. Jadi X kuadratnya kita pindah ruas lagi menjadi minus XY sama dengan min 1 kurang X kuadrat. Nah ini mungkin kelihatan agak gimana gitu kan yang ini. Ya kan kalau perkalian dipindah ruaskan jadi pembagian, maka Y sama dengan minus 1 kurang X kuadrat dibagi minus X. Nah karena di sini kok minus ketemu minus, ya udah kita pluskan saja makanya menjadi Y sama dengan X kuadrat tambah 1 dibagi X. Dan kesimpulannya adalah Y merupakan fungsi dari X karena hanya tepat satu nilai, jadi nggak ada percabangan di sini. Gimana, paham yang poin B? Paham ya? Gak ada yang bertanya poin B ini? Enggak ada pertanyaan. Oke, lanjut ya. Sekarang ke nomor 2. Atau kalau ada yang mau menanggapi, mungkin untuk soal nomor 1 ada yang mau menanggapi? Kalau nggak ada ya kita lanjut ke nomor 2 nanti. Kalau nggak ada yang mau menanggapi. Ya udah ya lanjut ya. Oh tuh, lihat tangannya sudah jempol loh dari Tio. Lanjut nomor 2. Jika fungsi fx sama dengan x per x tambah 1 dan gx sama dengan x kurang 1 per x kurang 2, maka tentukan f plus g beserta domainnya. Nah, di sini jadi kita menjumlahkan dari kedua fungsi. Dan ternyata fungsi f dan fungsi g dua-duanya itu merupakan fungsi rasional. Dan ternyata penyebutnya beda. Maka dari itu, untuk kita bisa menjumlahkan, kita harus samakan penyebutnya dulu. Oke, sebentar. Caranya adalah dengan apa? Mungkin kalau kita pernah di aljabar kan A per B tambah C per D kan gitu.
Ini untuk penyebutnya itu hasil perkalian dari penyebut masing-masing keduanya. Jadi ada X1 ini, X tambah 1 ini X kurang 2, ya udah berarti penyebutnya menjadi X tambah 1 kali X kurang 2. Nah, untuk pembilangnya kita kalikan secara silang. Ya, jadi pembilang kita kalikan secara silang. Ini X kita silangkan dengan X kurang 2. Ntar perlu kita tanda panah dulu ya, kita panahin. Nah gini, kita silangkan. Nah, dikasih warna merah gitu biar kelihatan ngejreng. Oke, merah. Kita kalikan secara silang. X dikali dengan X kurang 2. Terus kita tambahkan dengan kali silang yang satunya lagi. X tambah 1 kita kalikan dengan X kurang 1. Oh iya, karena ini sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, untuk fungsi rasional penyebut tidak boleh 0. Maka domainnya adalah apa? X nggak boleh min 1 dan X nggak boleh 2. Dimana kalau kita mungkin menggunakan pindah ruas juga nanti X tambah 1 kan kita nggak boleh 0. Kita pindahkan ruas akhirnya ketemu X tidak sama dengan min 1. Yang ini juga gampangannya gini deh, karena ini bentuknya cuma X ya, dia nggak ada koefisiennya X-nya. Jadi tinggal kita lawankan saja untuk angka yang di sini. Kalau ini plus dia jadi minus, ini minus dia jadi plus. Ya. Ini plusnya agak kelihatan loh, ini sebenarnya plus 2 juga. Terus kita lanjut perkalian SCTV. Ya. SCTV kan satu untuk semua. Kita sebar-sebarkan perkaliannya. Ini X kita sebarkan ke sini. Jadi dia X kuadrat ya. Terus kita sebar lagi ke sini. Jadi min 2X. Begitu juga yang di sini. Kita kalikan secara menyebar X kuadrat dikurangi X ditambah X dikurang 1. Menyebutnya pun juga kita kalikan SCTV seperti tadi. Dan setelah kita hitung lagi ketemu F tambah G sama dengan 2X kuadrat kurang 2X kurang 1 dibagi X kuadrat kurang X kurang 2. Dan domainnya adalah X sedemikian hingga X tidak sama dengan min 1 dan jangan lupa kita pakai dan ya, karena ini irisan. Ini bukan diiris pakai pisau, itu bukan ya. Bukan irisan yang itu. X tidak sama dengan 2. X adalah anggota dari bilangan real. Karena konteks itu bilangan real. Nomor 2 gimana? Paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau menanggapi? Oh, oke juga. Ini yang lain gimana nih? Kalau dari Tio mungkin katanya udah oke gitu. Yang lain gimana? Apakah ada yang merasa belum oke gitu? Untuk nomor 2 tes ya menurutku. Udah cocok. Udah ya? Berarti kita bisa lanjut ke nomor 3. Oke, mari kita lanjut ke nomor 3. Diberikan fungsi fx sama dengan 1/x dan gx sama dengan akar x kuadrat kurang 1. Tentukan f komposisi G serta domainnya. Ini bentuk bundar ini bukan huruf O ya. Tapi ini cara bacanya bisa bundaran, bisa komposisi. Kalau pakai kan ada orang ngiranya ini huruf O, berarti fog. Fog itu kan kabut ya kan. Kita nggak bahas kabut yang itu. Ini fungsi komposisi, F dikomposisikan dengan G. Tapi ini kan nggak ada X-nya sih ya, dia cuma bentuk gini doang. Berarti kita bisa juga menulis dalam bentuk Duh, ini kok nggak mau dipindahin. Lambat banget mindahinnya. Jadi gini, misalkan F bundaran dari derajat ini mah. Bentar, kok cari pilihan yang lain lagi. Operator mungkin ya. Operator. Tuh, ini loading lama apakah gara-gara direkam apa gimana? Oh ini composite function.
F bundaran G dalam kurung X itu sama dengan F dalam kurung G dalam kurung X. Di G ini berada di dalam F, ya kan? Nah, dan kita tahu fx-nya itu kan seper X dan gx-nya itu X kuadrat kurang 1. Jadi gampangnya gini, di bagian F itu X-nya kita ganti dengan rumus gx. Jadi kalau di seper X dia menjadi seper akar X kuadrat kurang 1 gitu. Sampai di sini paham? Atau ada yang mau tanya dulu? Wow, mantep nih. Oke, semangat ya. Dan untuk fungsi rasional, penyebut tidak boleh 0. Dan di sini dia bentuknya ada X kuadrat kurang 1. Dia bisa kita faktorkan dulu nantinya. Menjadi X tambah 1 dengan X kurang 1. Ingat ya, kan salah satu identitas aljabar itu kan, kalau misalkan gini, aduh ini kenapa lagi, woi, nah, kita ambil skrip dulu. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan, nah, A tambah B dikali dengan A kurang B. Dari sini makanya kita bisa memfaktorkan menjadi X tambah 1 dengan X kurang 1. Sehingga kita dapati setelah kita pindah ruaskan nantinya jadi X nggak boleh min 1 dan X nggak boleh 1. Dan selanjutnya untuk fungsi akar, bilangan di bawah tanda akar tidak boleh negatif. Karena kalau negatif nanti menjadi bilangan tidak nyata, oke. Real gitu. Dengan bilangan imajiner atau tidak real, tidak nyata. Sehingga dia harus lebih dari atau sama dengan 0. Cuman karena dia sebagai penyebut, maka dia kan pas 0 aja juga nggak boleh gitu. Jadi harus lebih dari. Ya seperti tadi kita faktorkan. Nah oke. Mungkin di sini ada yang tanya kenapa kok ini pakainya X kurang dari minus 1 atau X lebih dari 1. Mungkin kalau kita gambar diagramnya itu, bentar, ini gimana gambarnya nih, agak susah nih. Kita gambar dulu sebentar. Gambar dikit lah. Segini gimana, kelihatan nggak nih gambar yang segini? Atau perlu digedein lagi gambarnya? Kelihatan kok, Mas. Kelihatan ya? Oke. Kalau kelihatan agak susah nih emang. Mau bikin gambar ini. Ini tanda panah yang mana? Panah yang ini. Kalau nggak sebagus nggak apa-apa ya, jelek-jelek yang penting kelihatan ya. Oke. Gini ya. Sekarang kita ambil satu lagi. Ini sorry ya kalau loadingnya agak lemot gini ya. Ini memang mungkin karena keberatan udah buka Google Meet, terus direcord juga pakai perekam layar, mungkin jadi berat gini. Ya harap maklum dan harap maklum. Sekarang kalau misalnya kita ini min 1, ini 1 ya. Min 1. Kok kemana, aduh, oke, butuh kesabaran ya emang, butuh kesabaran yang tebel kayak tenggo ya. Berapa lapis? Ratusan. Yo pindah ini kok nggak mau dipindahin. Nah, untuk menentukan tanda mana yang plus mana yang minus,
Kita gampang lihat pangkat tertingginya. Di sini pangkat tertingginya ini dia plus atau minus? Dia plus kan? Berarti yang paling kanan itu nanti nilainya jadi plus. Pokoknya gitu. Yang paling kanan tuh mengikuti pangkat tertinggi. Yang paling kanan. Jadi di sini plus Nah, ini plus ya. Berarti yang ini minus dong. Ini minus. Kecil banget tanda minusnya. Ini kelihatan kan tanda minusnya? Oke, terus ini plus lagi. Aduh, kok pindahnya susah banget, gak mau pindah-pindah. Pindah. Oke. Nah, di sini kan kita mencari yang lebih dari 0. Berarti kita nyari yang plus ya kan. Dan yang plus itu X kurang dari min 1 atau X lebih dari 1. Menggunakan atau karena dia gabungan. Jadi, F komposisi G sama dengan 1/x kuadrat kurang 1. Dan domainnya adalah X sedemikian hingga X kurang dari min 1 atau X lebih dari 1, X anggota dari bilangan real. Di sini paham atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menanggapi? Beneran oke nih. Mas, bentar, boleh itu gak kembali yang di PPT? Ya. Dari yang mana yang mau ditanyain? Kan jadi F kombinasi G itu kan sama dengan 1 per akar X kuadrat min 1. Nah, bingung kok bisa dapat domainnya itu dari dari yang itu ya X kurang dari min 1 atau X lebih dari 1 Tar ini domainnya. oh domain Yang bawah yang bawah ya, yang bawah. Itu mau ditanyain yang mana? Apakah karena dia ini tadi, kenapa kok dia pakai yang kurang X kurang min 1 atau X lebih dari 1 itu? Atau gimana? Mau ditanyain. Iya. Jadi gini kan dia kan harus lebih dari 0. Berarti kita cari yang tandanya plus. Kita cari yang tandanya plus. Dan kita untuk menentukan mana yang plus mana yang minus, kita bisa melihat pangkat tertingginya. Di sini kan ada X kuadrat kurang 1. Di sini yang paling tinggi pangkatnya kan yang ini kan X kuadrat. Dan dia itu tandanya positif kan atau plus. Maka yang paling kanan dia akan bertanda plus juga. Oh, yang gampang gini, yang paling kanan itu dia akan mengikuti pangkat tertinggi. Barulah kita mundur sambil diselang-seling ya kan. Jadi kalau mundur segini berarti bisa jadi min, mundur lagi jadi plus lagi. Sehingga kita dapatkan X kurang dari min 1 atau X lebih dari 1. Gimana? Paham atau sudah memuaskan ini? Udah Mas. Udah. Makasih Mas. Oke, sama-sama. Sekarang mari kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 nih yang paling complicated ya. Duh, ini kenapa lagi not responding lagi? Ayo, nah sudah. Karena di nomor 4 ini ada pecah kasus ya kan. Beda domain, beda fungsi. Dia kayak pecah kasus gitu. Di sini kita diberikan fx sama dengan ini. Untuk domainnya x lebih dari atau sama dengan 0, fungsinya adalah apa? 2x kurang 1. Dan untuk x kurang dari 0, fungsinya min 1 plus 1 per x. Terus di sini pertanyaan apa? Tentukan inverse dan domainnya. Wah, ini sangat-sangat complicated nih. Sekarang kita pecah dulu ya. Ini untuk yang x lebih dari 0. Berarti dia 0 yang kan ikut diajak ya. Oke. Ketika x sama dengan 0, berarti kan fx-nya 2x kurang 1. Berarti 2 kali 0 kurangi 1. Hasilnya min 1. Untuk range-nya dia
X lebih dari atau sama dengan min 1. Tandanya sesuai yang ini dia lebih dari atau sama dengan, ya kan. Terus hasil nolnya di min 1. Dan kenapa dia pakainya lebih dari? Karena tadi ini koefisien dari X nya ini dia positif, jadi dia mengikuti tandanya. Sekarang kita inverse 2x kurang 1. 2x kurang 1 sama dengan y. Y itu kan fungsinya tadi. Terus kita pindah ruas, 2x sama dengan y tambah 1, kan dia minus dipindah jadi plus ya. Terus x sama dengan y tambah 1 dibagi 2. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Nah, jadi kita menemukan sekarang f inverse untuk x. Jadi tinggal y-nya diganti x berarti. X tambah 1 dibagi 2. Sampai di sini paham? Ada ditanyakan atau ada yang mau menanggapi? Ini Mas mau tanya, cara menentukan range itu gimana? Menentukan range. Ya kita diantaranya apa itu menghitung batasnya dulu. Kan dia batasnya ada di angka 0 kan batasnya. Jadi fungsi ini coba kita masukkan angka 0 ke dalam fungsi ini. Jadi x kita ganti dengan 0. Jadi 2 kali 0 kurangi 1, ketemu min 1. Gimana, sudah mencukupi atau masih kurang? Cukup Mas. Cukup ya. Kita bisa lanjut ke poin B. Nah, ini yang poin B ini benar-benar lebih complicated dari yang poin A. Sekarang untuk fx untuk x kurang dari 0. Fx sama dengan min 1 tambah 1/x. Nah, karena dia x-nya kurang dari 0, maka dia limitnya didekati dari kiri. Nah, dia kurang dari, makanya pakai pendekatan dari arah kiri. Terus limit x mendekati 0. Ini tanda min, ini kelihatan kan tanda min yang di sini. Ini maksudnya tanda min ini apa? Dia didekati dari arah kiri. Min 1 tambah 1/x. Kemudian min 1. Nah, pembagian dengan 0 dalam limit, kalau limitnya didekati dari arah kiri, dia akan menjadi minus. Begitu kalau dari arah kanan, nanti menjadi plus. Kita perlu pembuktian dulu nggak nih? Pengen dibuktikan dengan grafik atau enggak? Kalau ya mungkin kita bisa. Gimana? Sebentar. Kok lodong gini ya? Oke, sebentar. Ini kita bisa pakai mengunjungi situs tertentu, Math Solver misalkan, buat gambar grafik. Oke, Math Solver. Gambar grafik ini biar pada paham dengan grafiknya. Tambah 1/x. Tadi apa tadi? Oh, min 1 ya. Oh, sorry, min 1 maksudnya. Min 1 tambah 1/x. Kita sekarang coba digrafikan. Kita gambar grafiknya. Oke, masih lodong. Kita tunggu dulu. Agak emang lodongnya. Nah, sini kita bisa melihat ya. Di sini angka 0 didekati dari arah kiri. Dia kan kalau kita perhatikan nilai y itu kan semakin mendekati minus infinity. Berbeda kalau dari arah kanan. Kalau dari arah kanan kan dia kan mendekati infinity. Lalu kenapa di sini ada limit yang pendekatan dari arah kiri sama arah kanan? Kalau dulu mungkin waktu SMA memang kita cuma diajari arahnya itu ya, limit itu nggak pakai arah gitu. Tapi ternyata sekarang kita mulai menggunakan arah.
arah kanan, arah kiri. Jadi kalau kurang dari berarti dia didekati dari arah kiri. Kalau pakainya lebih dari arah kanan. Dan di soal ini kita menggunakan arah kiri karena dia kurang dari tandanya. Sehingga dia menjadi minus infinity. Seperti yang digambar ini. Nilainya akan mendekati minus infinity. Dan dia minus 1 kan dia nggak ngaruh kan ya, nggak ngaruh apa-apa karena dia kalah jauh dengan infinity-nya, jadi ya udah hasilnya cuma minus infinity. Begitu. Lalu kita mencari limit ketika x mendekati minus infinity, yang mana ini menjadi batas paling bawah untuk domain ini. Karena tadi kita sudah menghitung untuk batas paling atas dari domain. Sekarang kita gantian menghitung untuk batas paling bawah dari domainnya. Limit x mendekati minus infinity minus 1 tambah 1/x. Jadi dia minus 1, dia menjadi 0 karena dia 1 ini dibagi dengan infinity. Oke, maka dia menjadi 0. Dia hasilnya minus 1. Didapatkanlah range x kurang dari minus 1. Dan dia kurang dari nggak pakai sama dengan karena minus infinity-nya dia hanya sekedar asimtot. Namanya asimtot itu kan dia didekati doang, tapi nggak akan pernah nyentuh gitu. Dia cuma berdekatan tapi nggak akan pernah nyentuh. Itu namanya asimtot. Sampai di sini paham atau ada yang mau bertanya lagi? Halo. Kok lanjut aja nih kalau emang nggak ada yang mau tanya. Lanjut ya, oke ya. Sekarang kita mulai menginverskan. Inverse dari minus 1 tambah 1/x. Nah, sebelum kita menginverskan, kita samakan dulu penyebutnya. Minus 1 tambah 1/x. Nah, dia biar sama-sama x penyebutnya, maka kita buat bawahnya per x, terus atasnya kita kalikan dengan x. Jadi min 1 menjadi min x. Terus kita bisa menjumlahkan y sama dengan min x tambah 1 dibagi x. Oke. Nah, dari sini kita mulai menginverskan. Kita pindah ruas. Ini kan ada pembagian, jadi dia berubah jadi perkalian. Oke. Xy sama dengan minus x tambah 1. Kita pindah ruas lagi, minus x kita pindah ruas menjadi xy tambah x, kan dia min x jadi tambah x ya, terus sama dengan 1. Nah, kita bisa memfaktorkan. Dia sama-sama menempel dengan variabel x, kita bisa faktorkan. X tambah y, xy tambah x menjadi x dalam kurung y tambah 1. Ini misalnya sama dengan 1. Lalu kita pindah ruas, jadi x sama dengan 1 per y tambah 1. Nah, untuk inverse, kita mengganti y-nya dengan x. Sehingga f inverse x sama dengan 1 per x tambah 1. Oke, dari sampai sini paham? Atau ada mau bertanya lagi? Oke, paham ya? Oke lah. Sudah paham, sekarang kita tinggal bahas kesimpulannya yang di bawah. F inverse x dia dipecah kasus ya. Jadi untuk perlu kita ketahui bahwa apa? Domain untuk fungsi inverse adalah range-nya. Jadi di range dari suatu fungsi itu merupakan domain dari inverse-nya. Jadi tadi inverse-nya x tambah 1 per 2 dan domainnya mengikuti range-nya tadi x lebih dari min 1. Jadi untuk x lebih dari min 1 fungsinya adalah x tambah 1 per 2. Begitu juga dengan yang satunya lagi tadi.
Kita udah menemukan range-nya X kurang dari min 1 dan fungsi inverse-nya 1 per X tambah 1. Oke, sampai di sini sudah paham atau belum? Sudah. Ini yang diem ini juga sudah paham nih. Yovita sama Rahma paham juga. Oke lah, kalau memang sudah paham, ini bisa kita cukupkan meet-nya sampai di sini. Wow, udah ada tangannya. Ya, sekarang kita bisa stop share screen dulu. Kita stop dulu share screen karena ini nggak enak dilihatin, mirrornya banyak banget nih. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah ikut hadir dalam meet malam hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, sekarang kita bisa live dari meet.